Nyuwun sewu. Selamat malam sedulur semua. Saya sebenarnya anak kedua, mewakili dari kakak saya yang malam ini tidak bisa hadir. Romo, matur suwun. Saya sangat ingin mengungkapkan ke semua saudara-saudara saya tentang betapa cintanya kami untuk ibu kami. Nih, saya sudah bentar lagi bebesin. Karena memang luar biasa. Saya terlahir sebagai anak yang badung, jadi agak kurang mengerti hubungan antara ibu dan anak. Tapi setelah saya sendiri punya anak dan cucu, mengerti bagaimana seorang ibu yang harus berjuang untuk anak-anaknya. Nah, mungkin untuk saudara-saudara di Merapi belum tahu ibu saya saat di Metro. Saat itu bapak saya sebagai pegawai negeri sipil biasa yang sedang merintis, sementara anak-anaknya banyak dan terlahirnya itu beruntun. Sementara kami harus sekolah di SD Saverius yang berbiaya. Jadi sedulur-sedulur bisa bayangkan betapa beratnya perjuangan ibu saya untuk anak-anak. Jadi terkadang saat terakhir ibu saya di sini, saya sempat hati saya itu benar-benar menangis. Ingat itu. Jadi saat saya kecil di dalam rahim ibu itu ada adik saya, Bu Ambar. Itu ibu saya harus berjualan geblek. Mungkin tahu geblek? Nah, itu yang dari rumah kami di Selikur di 21 Polos ke Pasar Metro. Itu kurang lebih sekilo. Jadi di belakang ini tenggok. Di sini bayinya adik saya Ambar dan gendong saya di depan. Bagi saya itu nggak masuk akal, tapi itu kenyataan. Ini perjuangan ibu saya. Nah, di saat semua sudah berjalan lancar, kami semua bisa sekolah, sekalipun pegawai negeri biasa bisa sekolahnya di Saverius semua kami. Sampai akhirnya bapak kami menjelang pensiun pindah ke sini, dan saat pensiun ibu kembali harus berjuang. Karena pensiunan pegawai negeri itu tidak sebesar saat masih aktif. Ibu saya lagi-lagi berjuang. Mulai dari membuka tahu, mungkin sedulur semua tahu di belakang, sampai akhirnya satu saat tanpa sepengetahuan kami mencoba usaha di tulang bawang. Nah, saat di tulang bawang ini saya yang benar-benar menangis. Saya benar-benar menangis. Karena apa? Saat saya mendadak datang ke sana, ibu saya itu menyewa satu rumah. Itu di Ndas-Ndasan Rowo. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa Ndas-Ndasan Rowo. Saya dari tadi ingat Ndas-Ndasan Rowo itu bahasa Indonesianya itu apa? Iya, pokoknya di Ndas-Ndasan Rowo gitu ya. Mungkin di hulu dari rawa gitu. Dan yang sebenarnya kalau bagi orang di Merapi sini itu setara dapur yang di belakang. Jadi kalau orang Merapi kan biasanya rumah gedung di depan, terus di belakang ada dapur dan kemudian kandang. Dan rumah yang dikontrak ibu saya ini setara dengan itu. Sementara kami anak-anaknya yang berjuang ke tanah rantau merasa kami bisa kalau satu saat bertanggung jawab untuk masa tua ibu saya. Tapi ibu saya itu nggak mau. Jadi betapa pedihnya kami gitu. Itu ibu saya. Nah, hingga satu saat sudah berhasil dan kami semua bahagia. Jadi kami ikhlas untuk ibu kami itu tinggal di tulang bawang hingga bapak kami meninggal 11 tahun lalu. Nah, ibu juga mulai sendiri akhirnya kembali ke Merapi. Di Merapi pun begitu. Mohon maaf, kami semua bermobil. Saat mau pulang, saya bilang sama ibu, Bu, anakmu semua itu bermobil. Sementara kami harus ke rumah kulon. Karena ibu nggak mau dimanapun. Ibu itu mau mandiri gitu. Ibu saya itu pejuang bener-bener pejuang. Sebisa mungkin nggak mau merepotkan anak. Jadi tinggal di rumah kulon, sementara anak-anaknya bermobil, parkir di sebelah SD 3.
Karena lokasi rumah itu, rumah ibu kami waktu di sana itu nggak ada lokasi parkir, memang rumah kecil. Nah dari situ secara pribadi saya introspeksi untuk diri saya sendiri, belum melibatkan adik dan kakak saya. Siapa ibu saya? Siapa sebenarnya ibu saya? Karena saya merantau dari tahun 89, sedulur-sedulur. Saya merantau dari tahun 89. Kebetulan saya pindah, waktu Bapak pindah ke sini, saya kelas 4 sampai kelas 6 di SD 2. Nah, lulus kelas 6 saya kembali ke Metro. Jadi saya menimba ilmu di sana sampai saat saya merantau ke Jakarta. Nah, saat sebelum jeda antara saya menuntut ilmu dan ke Jakarta itu sempat 2 tahun di Merapi. Tapi waktu itu ibu sedang sukses dengan tahunya. Jadi saya belum tahu sebenarnya kalau ibu saya itu sebenarnya yang seperti itu gitu. Dan saya sedang badung-badungnya, jadi ya anak badung tahunya ya pokoknya duit gitu loh. Saya mau rantau pun pokoknya duit gitu. Nah setelah saya punya anak cucu, saya lihat ibu saya di tulang bawang ini, di sini nih, hati saya itu menjerit. Jadi saya coba introspeksi diri, pengen tahu sebenarnya siapa ibu saya. Hingga saya yang paling dekat kan adik saya, karena memang yang ada di sini, saya coba gali siapa ibu saya. Nah dari situ sampai kami punya kesepakatan di masa tua ibu itu harus seperti apa. Nah setelah meninggal pun saya baru tahu kalau seorang Teresia Sutarsi ini setiap malam berdoa rosario untuk anak-anaknya, untuk anak cucunya. Itu jarang yang ditahu. Bahkan saya, anak yang di perantauan itu kalau nggak ini dari adik saya nggak tahu. Jadi malam ini begitu adik saya ngasih tahu, Mas tolong dibawa ya, ibu nih. Jadi zaman masih sugeng, itu setiap malam melakukan doa rosario khusus untuk anak cucunya. Padahal dia sendiri sedang berjuang karena bapak sudah nggak ada. Nah, mungkin saya nggak akan panjang lebar lagi karena kalau saya mau bercerita tentang ibu saya itu nggak ada habisnya karena saya terus menggali. Tapi pada dasarnya, seperti yang Romo Sanjang tadi, jadikan teladan untuk ibu-ibu kita. Yang muda-muda kalau yang sedang marah-marah ke ibunya, ingat ibu-ibu Merapi itu luar biasa. Sampai saat ini saya kalau nonton di TV yang di SCTV seperti orang pinggiran, kalau ibu-ibu yang berjuang, saya keluar air mata. Ingat ibu saya. Saya rasa sampai ini, Romo, saya juga mulai speechless, sudah mau ngapalnya susah karena saya pengen cerita banyak tapi sulit. Pinginnya wis beres. Jadi matur nuwun sangat. Ini saya ingin memanggil adik-adik saya karena kakak saya nggak ada. Jadi adik-adik saya mohon tolong ke depan. Ini juga saya nggak bilang ke ini kalau ada planning ini. Silakan Ii, Ambar, Ririn ke depan sebentar. Ini susah urusan karo wong HR tuh gini nih. Itu Mbak Ambar. Itu. Sudah dikenal Pak. Sudah dikenal. Iya. Jack, mana Jack? Nyumun tambahan waktu sebentar gitu Om. Jack, mana Om Jack? Monggo sini ke depan ya semua. Ke depan semua. Nah ini diurut nih, ini mulai adik saya, ini Ririn, ini Nuk nggak bisa datang, ini Ii dan Puput. Ini mungkin kalau yang di sini tahu semua ya, betul. Nah ini saya di sini atas nama kakak saya minta maaf seandainya dalam tingkah laku sehari-hari ibu saya ada ketersinggungan atau muncul kekurang nyamanan dengan sedulur-sedulur di sini.
Jadi dengan segala kerendahan hati kami ingin minta maaf untuk atas nama ibu saya. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Agus yang telah mewakili keluarga untuk memberikan gambaran kesaksian tentang saudari kita Ibu Teresia. Bapak Ibu, tahun 97 saya tugas di Pajar Mataram ini. Dan Pak Sarkam itu langganan saya pijat. Kalau saya capek, Pak Sarkam saya undang dan bercerita banyak tentang umat Pajar Mataram.